Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Billy Juliano dengan NIM 1101202374. Saya membuat inovasi dari kotak sampah bernama Trust Hub. Jadi Trust Hub ini sendiri yaitu kotak sampah yang bisa mendeteksi ketika sampah tersebut penuh menggunakan sensor. Alasan saya membuat inovasi ini salah satunya adalah sampah menumpuk. Banyak sampah di lingkungan sekitar kita yang sering terlihat penuh atau over capacity. Banyak orang yang tetap memaksa membuang sampah di tempat sampah yang sudah penuh. Over capacity ini membuat lingkungan menjadi tidak bersih atau berantakan. Selain itu juga, hal tersebut menambah peluang untuk munculnya sebuah penyakit. Problem validation, customer problem. Saya melakukan wawancara ke salah satu mahasiswa Telkom University bernama Mulaya. Wawancara ini saya tanyakan mengenai tempat sampah overcapacity. Menurut beliau, pengaruh tempat sampah overcapacity sangat mengganggu, terutama dari segi aroma, yang mengganggu kenyamanan ketika melakukan sebuah kegiatan. Problem definition. Yang pertama ada sampah yang overcapacity. Lalu yang kedua ada aroma. Aroma yang tidak sedap ini ditimbulkan karena sampah yang overcapacity. Lalu yang ketiga, kurangnya informasi ke petugas kebersihan jelas tempat sampah tersebut sudah penuh. Solution validation. Existing solution. Yang pertama, akan ada pemberitahuan informasi ke petugas kebersihan. Lalu yang kedua, tempat sampah otomatis. Kenapa solusi ini dibutuhkan? Yang pertama, menghindari tempat sampah dari overload. Karena diperlukan sistem yang dapat membatasi jumlah sampah yang masuk ke tempat sampah. Lalu yang kedua, sistem notifikasi ke petugas kebersihan bahwa tempat sampah tersebut itu sudah penuh dan perlu dikosongkan. Propose new solution. Berikut gambaran inovasi yang saya bikin. Ketika sampah yang terisi akan memunculkan tanda seperti ini, berwarna kuning. Ketika sampah yang kosong, gambarannya akan seperti ini, kosong. Produk prototype atau informasi kapasitas tempat sampah. Berikut gambaran ketika tempat sampah tersebut kosong. Advantage of your solution. Yang pertama, ada informasi. Ketika sampah akan menyentuh atas permukaan atau tutup tempat sampah atau sensor, akan memunculkan notifikasi ke petugas kebersihan bahwa sampah tersebut sudah penuh. Lalu yang kedua ada sensor. Inovasi yang saya buat atau produk yang saya buat memiliki sensor kurang lebih 5 cm. Lalu yang ketiga, sistem otomatis. Ketika sampah sudah terdeteksi sensor, penutup tempat sampah akan terkunci otomatis yang membuat orang lain tidak bisa membuang sampah di tempat sampah tersebut. Maka orang lain akan membuang sampah di tempat lain. Dan tempat sampah tersebut hanya bisa dibuka oleh petugas kebersihan. Lalu saya melakukan wawancara lagi mengenai customer feedback ke Molai. Molaya merupakan mahasiswa Telkom University. Menurut beliau, dengan adanya inovasi ini akan membuat lingkungan lebih bersih, terutama pada daerah yang ramai seperti kampus, pasar, dan tempat lainnya. Market validation, traction. Banyak tempat yang membutuhkan inovasi ini, seperti taman, taman hiburan, pasar, supermarket, kantor, dan tempat keramaian lainnya. Competition. Competition dari inovasi yang saya bikin itu merupakan perusahaan smart home seperti Bardi. Bisnis model Trust Hub. Saya memperkirakan alat yang saya bikin itu memerlukan modal sebesar 160.000. Lalu alat ini akan saya jual sebesar 310.000. Nah, profit bersih yang akan saya dapatkan 150.000. Jika saya menjual 100 item alat ini dalam waktu 2 minggu, saya akan mendapatkan 15 juta rupiah.
Business plan. Pada tabel sebelah kiri itu merupakan range harga untuk membuat sebuah alat ini, yaitu ada Node MCU, ultrasonic sensor, motor servo, kabel USB, breadboard, LCD, ada kabel jumper, dan ada tempat sampahnya. Perkiraan total yang saya habiskan untuk membuat alat itu adalah sebesar 160.000. Lalu ada keuangan. Keuangan yang saya bikin itu sistemnya per tahun. Perkiraan pendapatan saya akan mendapatkan uang sebesar 806 juta rupiah. Lalu biaya produksi dalam waktu 1 tahun untuk membuat alat ini sebesar 416 juta rupiah. Lalu biaya pemasaran dan penjualan sekitar 50 juta dan biaya operasionalnya sekitar 50 juta. Jadi laba bersih yang saya dapatkan sebesar 290 juta rupiah. Lalu ada rollout plan atau timeline yang saya bikin untuk membuat inovasi ini. Yang pertama ada road plan atau timeline. Itu adalah pembuatan alat. Pembuatan alat ini tidak cukup rumit dan tidak memakan waktu yang banyak. Pembuatan alat ini cukup membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Lalu setelah pembuatan alat, ada pengembangan alat. Pengembangan alat ini juga memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Lalu setelah pengembangan alat, ada uji coba alat. Waktu yang dibutuhkan untuk uji coba alat sekitar 1 minggu. Lalu ada pemasaran dan penjualan. Nah, pemasaran ini akan dilakukan selama 1 bulan. Lalu akan ada evaluasi ketika 1 bulan pemasaran tersebut telah selesai. Baik, sekian inovasi yang saya bikin mengenai Trust Hub yang terinspirasi dari sampah yang menumpuk. Buat teman-teman, tolong jaga bumi kita, tolong jaga negara kita, tolong jaga tempat lingkungan kita. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kalau bukan kita yang membersihkan, siapa lagi? Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.